Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, Anchor di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsoundnya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, Sobat Bruder. Kembali lagi di podcast Bruder Ideal. Cek. Oke. Jelas suaranya? Jelas. Oke, Sobat Bruder. Kita kedatangan tamu ini dari Balik Bilik. Di mana Balik Bilik ini adalah satu gerakan berbagi. Mungkin nanti lebih detailnya kita bakalan banyak nanya sama yang namanya Nanda ini. Yang sudah Halo. bergabung bersama kita. Oke, halo Nanda. Halo Bang Aidil. Iya, oke. Oke, Nanda, salam kenal. Untuk kali ini kita bakalan ngobrolin tentang balik bilik nih. Silakan. Sebelumnya kita kenalan dulu deh ya. Kita Boleh. kenalan dulu. Ini salah satu penggeraknya Nanda ya. Oke, boleh disapa sobat brudernya dan silakan diperkenalkan diri. Oh, iya. Nyapa ini Sobat Bruder gitu ya? Iya, sobat bruder. Halo Sobat Bruder, aku Nanda Justisia. Kebetulan salah satu yang juga bikin balik bilik sama teman-teman. Dan kita tuh sebenarnya fokusnya itu di pendidikan keterampilan berbasis entrepreneurship di Lapas Anak. Sebenarnya itu main programnya kita. Tapi kan kita bergeraknya untuk kemanusiaan. Jadi kita juga bergerak untuk aksi-aksi sosial yang lainnya gitu. Oh, iya. Nah, untuk latar belakang bisa ada atau bisa Terbentuknya ya. terbentuknya benar betul terbentuknya balik bilik ini awalnya dari mana nih? Jadi sebenarnya tuh awalnya tuh aku tuh kan gabung di Duta Baca Unsia. Jadi waktu itu sempat kayak dapet challenge gitu dari kepala perpusnya. Ini waktu itu ada wacana Najwa Shihab tuh mau datang. Jadi kayak ini kamu tolong buat kegiatan ya di kegiatan sosial yang basisnya literasi. Awalnya tuh gitu. Ya udah akhirnya aku sama teman-teman coba inisiasiin. Sebenarnya awalnya tuh cuma gerakan membaca bersama di lapas anak. Kemudian seiring berjalannya waktu kita banyak ngobrol sama anak-anak lapas, ternyata ya mereka tuh banyak yang kayak oh nanti pengen jadi TNI, pengen jadi polisi, atau misalnya kayak cita-cita itu sesuatu yang memang rasanya kayak nggak mungkin lagi untuk mereka kerjain karena mereka udah punya catatan buruk di sisi kriminalitas kan gitu. Jadi kemudian sering dengar juga bahwa ada banyak sekali kasus residivis sebenarnya di Aceh maupun di tempat-tempat lain. Itu residivis itu kayak pengulangan kriminal. Nah jadi kan kayak sayang aja kan mereka putus sekolah, kemudian mereka nggak punya keterampilan, masuk lapas, dan setelah itu juga kayak penerimaan masyarakatnya juga kurang. Sehingga aku kayak tergerak gitu, pengen sih ngasih pembekalan mereka supaya setidaknya mereka berdaya gitu setelah keluar dari lapas. Apakah berdaya minimal untuk dirinya sendiri dan bisa diterima di masyarakat, mereka bisa bisa kerja gitu, bisa lebih berdaya lah, kurang lebih gitu. Ya udah akhirnya
di luar duta baca setelah masa jabatan aku udah habis juga, aku coba bentuk ini tim balik bilik yang fokusnya kayak tadi pendidikan keterampilan berbasis entrepreneurship. Karena kalau untuk kegiatan-kegiatan kerja yang formal gitu agak nggak mungkin ya. Jadi kita coba menggali potensi yang rata-rata orang punya sih, kayak skill leadership pasti mereka punya gitu. Apalagi mereka pernah berani melakukan sesuatu yang maksudnya kayak di luar kebiasaan. Berarti kan mereka punya sebuah sisi yang gimana ya dibilangnya? Kayak punya Iya, keberanian kayak di punya atas. keberanian lebih untuk berinovasi. Iya, Berinovasi enggak juga sih. Kayak maksudnya bikin dobrakan lah. Ya udah kita arahkan iya, iya. supaya mereka tuh bergeraknya ke arah yang lebih positif kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Berawalnya dari kegiatan kampus berarti ya. Iya. Maksudnya ikut duta baca, terus eh, awalnya hanya menyediakan taman baca untuk anak-anak di lapas, tapi dari situ malahan muncul ide-ide baru yang sangat positif tentunya ya untuk sampai bisa kalian sampai di titik ini gitu ya. Alhamdulillah gitu. Wah, keren-keren. Untuk penggeraknya itu memang dari teman-teman duta bacanya atau Nanda membentuk formasi baru untuk tim balik bilik ini sendiri gimana? Kita bentuk formasi baru. Jadi awalnya memang kayak pasti rekrut teman-teman terdekat kan, yang setidaknya mereka tuh bisa ngelihat apa yang jadi visi aku kayak gitu. Misalnya kadang kan kita susah ya, banyak orang-orang punya kapasitas tapi nggak mampu ngeliat visi orang yang di depan ini. Jadi nanti kan gerakannya kacau. Ya udah aku coba rekrut pertama tuh dari teman-teman duta baca dulu. Ya siapa yang mau gabung? Aku punya program kayak gini. Oh mereka mau gabung ada sekitaran 3 orang dari duta baca. Ya udah selebihnya baru volunteernya kita rekrut dari teman-teman di luar duta baca. Kebetulan alhamdulillah banget antusiasmenya juga tinggi kan. Karena kayak waktu pas dibilang, oh ini kegiatannya di lapas loh. Mereka kayak, masa sih di lapas? Nanti ketemu anak-anak itu emang mereka kasusnya apa? Jadi excited gitu kan, karena pada penasaran. Akhirnya waktu pas datang ke sana, mereka enjoy dan memang ya udah akhirnya jadi rame aja gitu yang ikut. Wah, berarti awalnya dari penasaran juga ya, karena Iya, biasanya mungkin kalau kebanyakan teman-teman yang aktif juga berbagi, biasanya ya di tempat-tempat yang kumuh iya mungkin atau benar-benar. Kayak di sekolah atau ya di kayak panti asuhan atau di padahal kampung. kayak di lapas itu banyak anak-anak yang belum tersentuh apa ya, bisa dibilang kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya bisa dibilang gitu. Cuman kan kadang ada orang yang mikir kayak gini, kan udah ada kayak balai latihan kerja yang ngasih pelatihan ke mereka. Di satu sisi iya, alhamdulillah juga itu kan jadi salah satu langkah yang mempermudah kita kan. Mereka misalnya kayak Iya. balai latihan kerja ngasih pelatihan skill ke mereka, tapi kita yang ngebangun eh, apa karakter personalnya itu, gimana ngerubah mindset. Kayaknya itu lebih sulit daripada kita membekali skill gitu aja. Karena banyak orang punya skill tapi kalau nggak ada integritas diri kan sulit kayak gitu. Apalagi mereka juga ibaratnya pernah terjerat kasus kriminal lah kayak gitu. Baik, iya setuju banget sama Nanda karena kita nggak usah belum sebelum kita membahas anak-anak yang sudah pernah mengalami pengalaman yang buruk seperti itu, kita lihat Oh, juga anak-anak yang sekolah secara normal juga mereka butuh dorongan secara psikologis sebenarnya kan, apalagi mereka yang memang sudah mengalami sesuatu yang buruk lah ibaratnya seperti itu. Nah, menarik sekali ini obrolan kita Sobat Brudar bareng Nanda, tim penggerak balik balik bilik. bilik. Agak susah ya. Ini, ya, tapi brandingnya keren loh. Maksudnya kata-kata itu jadinya walaupun kebolak-balik Iya, tapi eh, jadinya keinget gitu. karena susah gitu. Oke, iya karena susah diingat, pastinya keingetnya Karena susah. lama juga nanti. Saya ingat. Iya, Oke. iya. Nah, berarti kalian sejauh ini penggeraknya itu sifatnya terikat kah atau hanya volunteer atau sistemnya bagaimana? Kalau tim inti, kalau dibilang terikat, kita seleksi alam sih sistemnya kayak pakai founder. Jadi misalnya kayak ada satu inisiator, terus nanti ada yang di bawahnya satu orang, selebihnya kita fleksibel sih, dinamis. Karena kita juga nggak bisa maksain yang kita ajakin itu mahasiswa. Kadang-kadang ada orang-orang yang misalnya udah terlalu sibuk di luar komunitas, misalnya kayak mereka punya banyak komunitas yang lain, kemudian mereka juga urusan kampus belum selesai, ya udah, ya boleh pilih mau lanjut bareng kita atau enggak. Karena kita juga nggak mau maksain
benar-benar terikat, tapi kita yang kacar-kacir kan, kayak gitu. Kita coba. Iya, iya. Selebihnya kalau volunteer emang nggak terikat. Jadi misalnya kayak, oh aku part-time volunteer untuk kegiatan ini aja. Misalnya kayak gini nih, ini lagi bikin kegiatan donasi. Ada beberapa volunteer yang handle donasi yang ini. Ada nanti volunteer lain yang kegiatan di lapas, kayak gitu. Project. Oh, iya, iya. Berarti nggak terikat seperti ya karena memang bukan pekerjaan. Nah, ini kan kegiatan volunteer gitu ya. Iya, iya. Sejauh ini jumlah volunteernya boleh kami tahu jumlahnya berapa? Jumlah volunteer kita berapa, Cimku? Nggak hafal. Sekitaran. Iya, sekitar. Kalau kegiatan yang kayak gini, kita nggak rame-rame kan, paling kayak cuma 4 orang volunteernya. Karena kan lagi corona nih, jadi kita memang coba tetap physical distancing. Tapi kalau kegiatan di lapas, mungkin sekitaran 5 orang kayak gitu. Kita nggak banyak-banyak juga. Belum banyak mungkin ya. Iya, belum banyak ya. Oke. Berarti juga kalian mengikuti instruksi dari pemerintah ya untuk tidak menciptakan kerumunan ya. Baik, oke. Nah, berbicara gerakan berbagi ini, pastinya kan kalian butuh yang namanya donatur untuk kalian salurkan bantuan tersebut kepada si anak yang tinggal di lapas ya. Nah, untuk mekanisme pengumpulannya itu bagaimana? Jadi selama ini mungkin kadang ada orang yang nggak percaya kita nggak pakai budget sama sekali pada awalnya kayak gitu. Karena memang kita nggak ada donatur segala macam. Tanpa budget. Awalnya kita gotong royong lah budgetnya, ibaratnya kayak gitu. Misalnya kayak untuk transportasi segala macam udah pasti tanggungan pribadi, namanya juga kegiatan sukarelawan. Kemudian waktu itu pas awal banget dibuat balik bilik, sempat aku tuh coba ikutan lomba gitu, lomba project sosial. Nah kemudian alhamdulillah itu tingkat nasional dan tembus sampai jadi semifinalis 12 besar. Kemudian dari situ ada biaya untuk program, untuk eksekusinya, karena kebetulan lagi lomba kan, kayak gitu. Nah jadi budget dari situ aja sih, tapi ya masih utuh sampai sekarang, paling kayak waktu baru kepake sedikit banget lah untuk kayak pas mau Ramadan kita anterin makanan buat anak-anak di sana. Selebihnya kita alhamdulillah gerakan belum keluar budget. Gitu. Oke, berarti pengumpulannya itu memang salah satu pemasukannya itu dari Nanda ikut salah satu lomba yang menjadi gitu ya. Oke, nah penyalurannya itu di satu lapas saja atau bagaimana? Jadi kita sebenarnya budget yang kita punya itu bukan disalurkan kayak kita ngasih donasi sebenarnya. Lebih ke kayak untuk biaya program, misalnya kita buat kegiatan seduh kopi, kayak waktu itu kita buat pelatihan barista yang kayak manual brewing, kan otomatis kita butuh bubuk kopi, butuh kertas filternya, kemudian untuk konsumsi lebih ke yang kayak gitu sih, untuk operasional pelatihannya aja kayak gitu. Palingan ya kayak gitu aja sih palingan. Iya. Berarti kalian fokus seperti yang sudah Nanda ceritakan tadi, fokusnya menambah skill si anak, dan juga kalian juga ibaratnya ngisi mindset mereka tuh untuk berjiwa entrepreneur gitu ya. Minimal kita melakukan pendekatan secara interpersonal sih. Mungkin kalau kita cerita bahwa kita mau ngebangun sisi entrepreneurship-nya orang kayak gitu. Jangan kan orang yang maksudnya mentalnya di bawah tekanan karena mereka pernah melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dibanding kita yang lain kan. Kita aja yang ibaratnya lebih bebas dari mereka, sulit kan menemukan jiwa entrepreneurship. Jadi kita tuh memang kayak ngebenerin dulu ibaratnya istilahnya tuh kayak konsep diri gitu. Lebih ke yang kayak gitunya dulu sih, kayak bagaimana mereka memandang diri mereka, bagaimana mereka memandang kehidupan, bagaimana mereka memandang kondisi-kondisi kayak keluarga ataupun kayak kerjaan itu kayak gimana sih, mereka tuh maunya apa, lebih ke yang kayak gitu dulu sebelum nanti kita bangun jiwa entrepreneurship-nya gitu. Makanya kayak kenapa volunteer-nya juga masih dikit, karena memang benar-benar harus dibekali itu kemampuan interpersonal, mendekati orang lain, memahami mereka, sehingga nanti mudah pendekatannya gitu. Oh iya. Berarti menarik nih kegiatannya itu. Aku baru tahu loh ada kegiatan atau ada gerakan seperti ini, dan fokusnya itu nggak cuman kayak ngumpulin
real terus ngasih aja, tapi ini Enggak. sifatnya berkesinambungan. Wah, Mm-mm. keren kegiatannya. Nah, pastinya sejauh ini Nanda dan teman-teman semuanya yang luar biasa mendirikan gerakan ini pasti ada cerita suka dan duka nih. Oh, pasti banyak lah yang kayak gitu. Banyak ya. Nah, paling kalau misalnya aku nanya hal yang paling berkesan, baik suka atau duka selama menjadi penggerak balik bilik ini bagaimana seperti apa? Kalau yang paling berkesan sih, jadi kan kalau anak-anak di lapas itu, Iya. maksudnya kan aku berkegiatan itu kan dari pas masa duta baca sampai udah beres, habis itu bikin kegiatan yang ini. Jadi kan datang ke sana juga ada, bukan cuma kita, misalnya kayak ada anak-anak magang dari jurusan-jurusan kayak psikologi dan bimbingan konseling dari beberapa kampus, kayak gitu kan. Nah, kemudian itu kan posisinya sama ya, kita sama-sama anak muda, datang ke tempat anak muda, yang cuma latar belakangnya aja yang beda. Dan kita Oke. punya cara-cara pendekatan yang berbeda. Nah, Iya. jadi dari situ ada kesan-kesan yang mereka sendiri yang bilang, Kak, kami lebih suka kalian yang datang daripada mereka tuh apa sih kayak formalitas bla 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 kayak gitu. Jadi kan kayak wah, berarti kita punya tempat di hati mereka, kita punya celah untuk ngebangun konsep diri mereka, punya celah untuk bantu mereka jadi lebih baik lah, ibaratnya kayak gitu, karena mereka juga udah interest ke kita kan. Jadi kayak gitu sih. Kadang misalnya kalau kan waktu itu aku tuh lagi sibuk banget skripsi, terus teman-temanku juga ada yang sibuk kerja dan ada yang sibuk lagi kayak masuk lab-lab gitulah. Kemudian kan sempet tuh kayak nge-stuck, jarang datang. Mereka Vakum tuh dulu waktu kita gitu ya. datang, vakum dulu. Kegiatannya, oke. Kemudian misalnya sesekali, aduh nih nggak enak hati banget rasanya kayak nggak datang ke sana, kayak ada rasa-rasa rindu gitu sih, lebay banget ya astaga. Habis itu Ya, ini kayak kan kadang kita, cerita ya. Oke. oh iya, jadi kayak sesekali datang ke situ, misalnya cuma bawa makanan sore-sore dan ngobrol-ngobrol santai aja. Nanti mereka juga kayak, iya kakak kok nggak datang lagi sih, kan kita bosan juga, kita pengen ada kegiatan segala macam, kita kan pengen belajar kan, nanti ajarin ini dong, ajarin itu dong, kayak gitu. Lebih merekanya antusias gitu. Mungkin ketika kita ngajakin volunteer yang datang juga, mereka juga nggak bakal nyangka kayak itu napi, itu mereka pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin itu, kok kayak nggak kayak gitu ya, katanya gitu. Jadi kayak maksudnya ya mereka sebenarnya sama aja, cuman mungkin mereka pernah khilaf ngelakuin sesuatu yang nggak kita lakuin lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak perasaan-perasaan kayak gitu yang kayak sangat berkesan sih. Tempat lain kan nggak kayak gitu. Oh, iya. Nah, untuk anak-anaknya itu rentang usianya itu dari umur berapa sampai umur berapa ya? Dari usia 12 sampai dengan 18 tahun. Tapi memang ada beberapa anak yang kasusnya itu masa tahanannya agak lama. Jadi sampai udah di atas 18 masih di situ, nggak dipindahin ke lapas dewasa. Karena pertimbangannya kalau di lapas anak kan pembinaannya lebih lebih terspesial memang untuk anak-anak kayak gitu. Kalau di lapas dewasa enggak ya. Kemudian pengaruh-pengaruh dari lingkungan itunya juga berpengaruh banget untuk pembentukan karakter si anak, makanya dipertahankan sih. Tapi overall 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18 tahun berarti ya. Berarti menginjak umur remaja juga ya, di mana biasanya kan anak-anak remaja itu mereka di fase emosionalnya juga naik turun gitu ya. Iya. Itu juga nggak jarang tuh, kadang ada yang kayak maksudnya ribut-ribut cuman gara-gara jemuran lah, gara-gara apa. Kadang lucu-lucu juga sih. Cuman Berarti ya kan gimana? sampai sampai ikut masuk ke circle mereka gitu ya. Cerita hati. Obrolannya kebetulan iya. Oh, gitu ya. Maksudnya sebegitunya mereka mau terbuka gitu sama kita. Dan itu sebuah poin positif sih yang aku lihat, kayak maksudnya kita yang kayak tadi dibilang, kita punya celah untuk memberikan nilai-nilai positif karena mereka udah buka diri gitu untuk kita. Iya. Nah, Nanda sudah ada tempat di hati mereka, otomatis aku menilainya itu Nanda dan teman-teman punya cara pendekatan yang cocok untuk mereka dengan mereka. Nah, BTW nih ya, kalian Aduh, kok jadi ini takut ya? enggak, kalian ini kan mahasiswa dari berbagai jurusan. Apa ada di antara kalian yang memang basically itu jurusan yang relevan dengan kegiatan kalian ini, kegiatan balik bilik ini? Kalau Seperti mungkin psikologi atau bimbingan konseling, seperti kebanyakan mahasiswa yang prakteknya itu salah bisa, satu tempat prakteknya itu di lapas anak gitu.
Alhamdulillah nggak ada dan kita break the limit lah. Karena misalnya kayak aku pribadi, aku teknik industri, terus kayak ini Desiva apa? Akuntansi ya? Dia Manajemen. akuntansi, ya manajemen, entah akuntansi itulah. Iya. Nggak hafal. Habis itu ada yang kedokteran gigi sama ilmu komunikasi fisip gitu. Dia tapi lebih ke kayak politik-politik gitulah. Oke, berarti Jadi kalian kita memang lebih break the limit gitu ya. ya break the limit. Nggak Wah, ada yang nggak mungkin sih. iya, benar, setuju banget. Jadi Sobat Bruder semua, dari cerita kita bareng sama Nanda barusan, eh, kita bisa ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu itu nggak bisa dikotak-kotakkan dengan hanya jurusan kita atau bidang yang sedang kita pelajari. Kita itu bisa explore diri kita untuk belajar banyak hal pastinya. Oke, em, sebagai penggerak untuk balik bilik ini, apa harapan Nanda mewakili teman-teman semuanya yang sudah aktif di balik bilik ke depannya ini untuk adik-adik di lapas juga bagaimana? Kalau untuk ada di lapas, pengennya sih kayak mereka benar-benar sadar sama kemampuan diri mereka bahwa sebenarnya keberanian mereka itu bisa diarahkan kepada sesuatu yang lebih positif. Itu pertama. Kemudian ada banyak sekali hal-hal yang berupa kreativitas atau hal-hal lainnya yang lebih bermanfaat yang bisa mereka kerjakan. Kadang ada kayak mereka tuh misalnya kurir narkoba atau misalnya ada yang mencuri segala macam. Ada yang mereka bukan karena butuh, tapi kan mereka ikut-ikutan lingkungannya mereka gitu. Mereka kan berarti seperti tidak punya alternatif lain untuk mengisi waktu luang mereka, ibarat kayak gitu kan. Jadi Iya, kita pengen ngajain bahwa ada kegiatan-kegiatan positif loh, dan ini tuh keren buat anak-anak muda. Coba kalau kalian tuh fokus ke yang kayak gini. Pertama, asik, kedua bisa dapat duit, ibaratnya kayak gitu. Dan kemudian harapan lainnya adalah pengen banget sih kayak pebisnis-pebisnis di Aceh ini juga membuka mata untuk memberdayakan orang-orang kayak gini. Coba bayangin, sekarang mereka itu anak-anak yang kita bilang terjerat kasus. Mereka bukan siapa-siapa yang kita. Coba bayangin suatu hari, mungkin berapa tahun ke depan, mereka jadi seniornya anak-anak kita. Seniornya adik-adik kita. Kalau mereka nggak kita bina sekarang, adik-adik kita atau anak-anak kita bisa aja kan, keikut kriminalnya mereka. mm-mm. Ya kan? Jangan Iya, pandang buruknya, tapi lihat sisi bahwa mereka juga punya potensi yang bisa kita berdayakan. Untuk bikin mereka pribadi dulu lah berdaya kayak gitu. Jadi jangan cuma komentar-komentar bahwa kenapa nih angka kriminalitas tinggi, angka kemiskinan tinggi, bla bla bla, tapi nggak ada langkah yang nyata gitu. Makanya kita buat namanya tuh balik bilik. Kalau dibilang bilik itu kan kesannya kayak sesuatu yang sangat sederhana ya. Balik itu apa sih? Bilik tuh kayak sekat dari anyaman yang kayak sederhana banget. Kita bergerak dari sesuatu dari balik bilik, dari sesuatu yang sangat sederhana kayak gitu. Tapi kita bisa membalik persepsi-persepsi yang juga menjadi stigma gitu di masyarakat, lebih kayak gitu. nah ini Jadi, kejawab juga ya filosofi dari balik bilik itu sendiri ya. Aku juga ada sempat baca di platform Instagram kalian filosofinya. Memang ini filosofinya udah masuk dan kegiatannya juga memang luar biasa. Nah, seorang Nanda nih, khusus sehingga bisa berada di titik ini pasti punya quote pegangan hidup nih yang yang bisa membuat Nanda berubah mungkin atau bisa mengantarkan Anda ke titik sekarang ini. Bisa jadi volunteer ataupun bisa berkegiatan seperti sekarang ini. Nah, aku mau tahu nih, mungkin bisa juga bermanfaat untuk sobat bruder di luar sana yang sedang mendengarkan tentang quote yang dipegang oleh seorang Nanda nih. apa ya? Tapi kalau moto hidup lah ibaratnya, kalau Boleh, iya. di mana bumi dipijak, di situ manfaat diri ditebar. Kalau kita nggak bisa nebar manfaat diri karena kita merasa nggak punya manfaat, jadilah jembatan untuk manfaat itu. Misalnya kalau ya aku nggak punya manfaat nih, ya udah aku jadi jembatan orang lain untuk datang dan ngebagi manfaat ke tempat lain lagi kayak gitu sih. Oke, menjadi jembatan untuk orang lain ya. Jembatan bermanfaat untuk orang lain. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak nebar manfaat, hidup kayak daging aja gitu, kayak daging hidup, kayak mayat hidup, daging hidup apaan sih, kayak gitulah. Rada sindiran juga ya buat. Nyindir banget ini. Jadi anak-anak muda harus bikin sesuatu ya, jangan diam-diam aja. Nongkrong, aduh, nggak apa-apa sih nongkrong. Gue juga suka nongkrong kok. Ya sesekali kan nongkrong, it's okay gitu kan. Iya, aku nongkrong juga kok. Kapan-kapan kalau nongkrong bareng boleh. Iya boleh. Nah, jadi sobat bruder itulah quote dari Nanda tentang pegangan hidupnya, lebih kayak moto hidup ya. Jadi apapun itulah istilahnya, yang penting kayak bruder pengennya tamu di
di podcastnya Bruder tuh selalu berbagi tentang pegangan hidup yang berbagi mungkin quotes gitu bisa mungkin bisa dipakai sehingga menjadi hal yang positif untuk Iya. sobat Bruder di luar sana. Di mana Wah, bumi dipijak, di situ manfaat diri ditebar sih. ya keren. Udah bisa buat di ini ya caption Instagram itu. Enggak deh, enggak lah itu. Oke. Nah, terima kasih Nanda udah mau diundang di podcastnya Ideal. Semoga apa yang sudah kita obrolin barusan bisa bermanfaat untuk sobat Bruder di luar sana. Amin, insya Allah. Oke. Oke, makasih banyak Bang Idul juga ya udah ngundang dan memperkenalkan balik-balik kepada Sobat Bruder. Oke, siap. Ini kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, teman-teman bisa kepoin Instagram bolak-balik dengan balik-balik Bang, bukan bolak-balik Bang. Balik-bilik, iya. Jadi bolak-balik ya. Iya, nggak apa-apa kita bolak-balik buat kegiatan bermanfaat. Iya. Di @balik_bilik. Balik_bilik. Oke, silakan kepoin. Kalian yang mau donasi silakan bisa dihubungi di sana. Iya, nomor ini kita lagi donasi sembako nih kali ini. Iya, dan juga kalau kalian mau jadi volunteer mungkin masih dibuka pendaftaran atau bagaimana? Kalau untuk kegiatan yang sekarang lagi dikerjain, ini udah jalan seminggu dan masih jalan seminggu ke depannya. Untuk volunteernya kita belum buka karena physical distancing juga kan. Ini untuk bagi-bagi sembako, kita udah berlima. Untuk bagi-bagi takjil juga ada 5 orang lainnya kayak gitu. Tapi kalau untuk kegiatan di lapas, kalau sudah kondusif lagi, boleh nanti tunggu aja infonya di IG @balik.bilik. Oke, gitu ya Sobat Bruder. Sekian, terima kasih Nanda sekali lagi. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Iya, insya Allah. Oke Sobat Bruder, sekian dulu untuk podcast Bruder kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dulu ya podcast Bruder kali ini. Jangan lupa didengar dan di-share podcast Bruder. Ingat tagline-nya Bruder, jangan pernah takut untuk salah karena salah itu nggak benar. Hehehe. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.